Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, para asatidzah dan juga para santri yang ada di ma'had atau pesantren Mata Air Tasnim, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, di satu tempat yang kita sangat harapkan. Dari tempat ini akan muncul generasi Qur'ani, generasi yang menjadikan Al-Quran dan juga tentunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidupnya, agar bisa membawa dirinya dan juga tentunya diharapkan membawa masyarakat ke jalan Allah. Itulah jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita doakan semoga pembangunan pesantren ini, diantaranya termasuk masjidnya, diberikan kemudahan sehingga pembangunannya bisa cepat selesai. Allahumma amin. Bapak Ibu serta adik-adikku sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti sebuah kajian atau satu kajian yang bertemakan perseteruan abadi antara manusia dengan syaitan. Kayaknya seru ya, perseteruan antara manusia dengan syaitan. Ya Allah, kapan sih perseteruan ini terjadi? Permusuhan ini tuh kemudian terjadi ya, itu perlu juga kita pahami. Baik, diawali dari permusuhan yang ditunjukkan oleh salah satu dari kalangan bangsa jin yang awalnya dia ini baik, bahkan dikumpulkan bersama para malaikat dan aktivitasnya juga luar biasa, bertahmid, memuji Allah, bertasbih, mensucikan Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Siapa dia? Iblis. Ya Allah. Akan tetapi kemudian berubah segala sesuatunya yang ada pada diri iblis ketika dia diliputi oleh sifat dengki atau iri, ya, atau dalam bahasa Al-Quran itu hasad. Kenapa iblis iri? Dan kepada siapa dia iri, gitu ya? Iblis iri kepada bapaknya manusia, manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Siapa beliau? Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ya, makanya kita semua disebut dengan sebutan Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Jadi salah tuh kalau dikatakan kita ini berasal dari kera. Mau nggak dibilang dari monyet?
Ikra. Oh ya. Ya. Dulu kan pernah kita ya dapatkan informasi kayak gitu tuh. Teori siapa nih Bu? Waktu itu Bu? Darwin ya. Teori Darwin mengatakan manusia itu berasal dari kera. Itu salah ya. Nah, kita ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Beliaulah bapak kita. Makanya beliau mendapatkan gelar Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, maka apa yang terjadi? Allah ceritakan nih di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Aku akan menjadikan khalifah, ya, makhluk yang akan mengemban amanah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang nanti akan melakukan kerusakan dan juga suka menumpahkan darah? Mungkin kita bertanya, Ustaz, kok malaikat ngomong gini sih? Apa dasarnya kok malaikat sampai bicara seperti ini kepada Allah, mengungkapkan hal ini kepada Allah? Yang pertama kita mesti pahami, ini bukan menunjukkan malaikat protes. Karena ada sebagian dai menyampaikan ketika Allah akan ciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama, malaikat protes sama Allah. Ini salah ya. Malaikat itu nggak protes. Karena malaikat itu adalah makhluk yang paling nurut kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mereka patuh terhadap perintah-perintah Allah. Siapa mereka? Ya. Terus kenapa ngomong gini Ustaz? Kan pertanyaannya gitu. Jawabnya para ulama tafsir menjelaskan, karena malaikat tahu sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, mereka punya pengetahuan. Apa pengetahuan yang mereka miliki? Yang malaikat ketahui, dulu sebelum Adam diciptakan, ya, Allah kan sudah ciptakan bangsa jin. Tapi ternyata kelakuan mereka tuh buruk. Mereka suka melakukan kerusakan. Mereka suka membunuh atau menumpahkan darah. Masya Allah. Makanya itulah maksud malaikat. Apa nih sama seperti yang dulu, maksudnya kayak gitu. Yaitu bangsa jin. Dari sini kita paham, bangsa jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Ya, baik. Nah seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, kami senantiasa bertasbih memujimu ya Allah dan mensucikan namamu. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah kembali menjawab atau berfirman, sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, jadi malaikat belum tahu nih karakter manusia pertama yang akan diciptakan itu Nabi Adam. Mereka mengiranya sama atau mirip dengan bangsa jin yang dulu banyak melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, baik, diciptakanlah Adam. Dan di antara keistimewaan Nabi Adam adalah dia diciptakan melalui kedua tangan Allah. Itu keistimewaan Nabi Adam. Ada 3 paling tidak. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Yang kedua,
Nabi Adam diberikan ilmu yang tidak Allah berikan kepada makhluk lainnya. Ya, Masya Allah. Ini menjadi kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Apalagi hal itu dibuktikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memang mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua makhluk ciptaannya atau sebagian besar makhluk ciptaannya, sehingga Nabi Adam itu jadi orang yang berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda ciptaan Allah. Semuanya tuh Allah jelasin, sehingga Nabi Adam jadi berilmu, faham. Pengetahuan Nabi Adam ini tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat dan juga jin. Ya, baik. Maka dari kelebihan inilah yang menjadikan iblis yang saat itu beriman sebenarnya kepada Allah, taat kepada Allah, pun akhirnya ingkar. Dengan sebab apa? Dia diliputi oleh sifat iri. Nggak boleh nih adik-adik nih. Jadi kalau kita nih suka iri kepada teman kita, saudara kita, berarti yang diikuti siapa? Iblis. Ya, yang diikuti iblis. Iri itu apa sih, Ustaz? Kan gitu ya. Ada yang tahu gak iri artinya apa? Bu, iri apa Ibu? Ini iri penyakit kita manusia nih. Hasad itu nama lainnya. Makna iri apa? Ayo, yang bisa jawab anak kasih hadiah air mineral. Baik. Coba, ada yang tahu gak makna iri? Iri dengan kelebihan orang lain. Hampir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang tahu? Iri apa sih itu iri itu? Nah, iri itu dijelaskan oleh para ulama, atau hasad ya bahasa agamanya. Tamanni zawalin ni'am an ghairihi. Angan-angan seseorang yang dimana dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Itu Bu. Jadi makna iri atau hasad nih, sifat yang kemudian menguasai iblis, yang pada akhirnya bikin iblis itu menjadi makhluk yang terkutuk. Itu artinya adalah tamanni zawalin ni'am an ghairihi. Keinginan, angan-angan, cita-cita seseorang yang dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Jahat gak nih? Jahat ya, Masya Allah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan makna iri atau hasad ini itu ketika seseorang nggak suka saat ada orang lain mendapatkan nikmat. Kira-kira perasaan ini suka muncul gak Bu dalam diri kita? Ya. Perasaan gaji suaminya gedean suami gue deh gitu. Kok kenapa ya? Dia bisa beli mobil baru yang harganya mahal tuh. Berarti dia gak suka jika ada orang lain dapat nikmat. Itu iri. Nah tinggal ya, yang perlu diperhatikan dalam diri kita, ini sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Semua punya potensi sifat iri, semua manusia. Tinggal jangan sampai nanti kita perturutkan rasa hasadnya itu. Ya, makanya jangan dikepoin. Kasak kusuk, jangan, udah ini rezeki, kembalikan ini rezeki, urusan Allah. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan berkah itu.
Kalau kayak gitu nggak dosa, nggak dosa. Nah, yang terjadi pada iblis, dia iri. Kenapa iri? Adam, manusia pertama, diciptakan dari unsur yang sebenarnya menurut iblis itu lebih rendah dibandingkan unsur penciptaan bangsa jin, yaitu iblis diantaranya. Bangsa jin diciptakan dari apa? Api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan bangsa jin itu dari jenis api yang tingkat panasnya tuh paling panas. Masya Allah. Ya, nah seperti itu. Iblis katakan nggak pantas kalau Adam dikatakan lebih baik dibandingkan dirinya. Kenapa dia merasa kayak gitu? Karena setelah Adam diberikan dua kelebihan, Allah tambahin lagi kelebihan yang ketiga. Dua kelebihan tadi apa? Yang saya sebutin, ingat gak? Apa? Berilmu satu. Yang kedua, diciptakan langsung dengan kedua tangannya Allah. Yang ketiga, pada akhirnya sebagai bentuk ta'ziman wa tahriman, ya, memuliakan sosok manusia pertama yang memiliki banyak kelebihan, Allah perintahkan tuh kepada malaikat dan juga bangsa jin termasuk iblis yang saat itu bersama malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam. Dan semuanya fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali satu yang nggak mau sujud. Siapa dia? Iblis. Ya Allah. Ya. Kenapa dia tidak mau sujud? Ya karena dia perturutkan sifat hasad, iri. Enak aja. Masa saya yang dari api harus sujud kepada makhluk yang terbuat ya dari tanah, yang Allah buat dari Allah jadikan dari tanah. Tanah lebih rendah dibandingkan api. Itu kalau kita ngukur-ngukur kebaikan seseorang tuh dari sisi materi, ikutin iblis. Oh saya lebih baik dong, kan saya lebih kaya. Enggak, jangan. Ya. Iblis katakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf ayat 12. Saya lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan saya dari api ya Allah, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Dengan sebab itu pada akhirnya iblis enggak mau taat kepada Allah, mulai membangkang, mulai protes. Makanya di antara keburukan sifat hasad adalah seseorang dia banyak protes kepada Allah. Kalau dia protes kepada Allah, berarti bisa gak dia menunaikan rukun iman yang keenam? Apa itu rukun iman yang keenam? Apa? Beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Yang gak beriman terhadap takdir Allah, apakah yang baik ataupun yang buruk, ujung-ujungnya pasti protes. Iblis lakukan hal itu. Allah perintahkan sujud, bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud untuk menghormati. Akhirnya dia membangkang kepada Allah. Maka pada akhirnya terlaknatlah iblis. Akan tetapi kemudian iblis ngelobi Allah. Dia minta kepada Allah agar dirinya dipanjangkan umurnya. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 15, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, beri tangguh saya ya Allah, panjangkan umur saya. Ya, tidaklah saya dimatikan kecuali dengan tibanya atau datangnya hari kiamat, hari di mana dibangkitkan semua makhluk nanti. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh, yang dipanjangkan umurnya. Jadi iblis itu nggak mati-mati. Matinya iblis kapan? Kiamat tuh. Nanti kita bisa ngebedain, Ustaz, bedanya iblis
setan, bangsa jin, kuntilanak, pocong, apa lagi? Sundel bolong, suster ngesot. Bedanya gimana nih? Ya, ini perlu kita pahami nih. Ini dari pelajaran ini kita jadi paham. Yuk kita pahami. Kalau jin, ya, ini makhluk gaib, ciptaan Allah juga, cuma sifatnya gaib. Ya, dia tidak kasat mata. Nah, keadaannya sama kayak manusia. Ada yang beriman, ya, ada juga yang nggak beriman. Ada yang saleh, ada juga yang tidak saleh. Itu bangsa jin. Mereka berkembang biak, beranak pinak, ya. Mereka memiliki keturunan. Dan keadaan mereka kayak manusia. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Kok tahu Ustaz? Allah yang ceritain dalam surah Al-Jin ayat 11. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna qara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami, kata bangsa jin nih, ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Adalah kami para bangsa jin menempuh jalan yang berbeda-beda. Makanya ada yang saleh, ada juga yang tidak saleh. Nah, secara umum seperti itu, jin ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Dan secara umum pula dia mirip dengan manusia. Mereka punya keterbatasan umur, mati. Ya. Tapi di antaranya saat mereka tuh misalnya merasuki tubuh manusia sehingga orang kesurupan. Kadang terjadi seperti itu ya. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran, diruqyah. Bisa enggak? Ketika dia ngeyel terus dibacakan ayat Al-Quran, kepanasan dia kebakar dan mati. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Makanya jin juga sama kayak manusia pada umumnya. Umurnya ada limitnya, dia mati. Yang enggak mati-mati kecuali dengan datangnya hari kiamat, itu jin yang paling ingkar, yang namanya iblis tuh. Jadi fahamnya, iblis. Iblis itu dari kalangan bangsa jin. Terus itu setan gimana tuh Tan? Gitu ya. Ustaz, kalau setan gimana nih? Nah, setan ini ya sebutan untuk sifat yang buruk. Oleh karenanya, kalau ada golongan bangsa jin yang punya sifat buruk, yang melakukan kejahatan, nggak taat sama Allah, maka mereka masuk kategori setan. Begitu juga sama manusia yang nggak beriman kepada Allah, yang nggak taat kepada Allah, nggak mau ibadah, nggak mau bakti sama orang tua, ya, maka mereka termasuk kelompok atau anak buahnya syaitan. Kayak gitu. Paham jadi ya? Nah, gembongnya siapa tuh? Iblis. Ya, bala tentaranya iblis ya setan ini, baik dari jenis manusia ataupun dari jenis bangsa jin yang tidak mau taat kepada Allah, yang menempuh jalan keburukan. Dan terus kalau yang tadi itu Ustaz, yang sebutannya pocong, sundel bolong, ya, apalagi dedemit dan sebagainya, atau suster ngesot, itu tuh apa tuh Ustaz? Itu adalah bentuk-bentuk jelmaan dari bangsa jin. Karena bangsa jin mereka tuh ya punya kelebihan yang Allah berikan, ya, bisa melakukan tasyakkul, penyerupaan diri, menjelma dalam bentuk apapun kecuali satu yang nggak bisa diserupakan. Nggak bisa nyerupain siapa jin? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau jin ngaku jadi Nabi Muhammad, bisa gak ngaku jadi Nabi? Bisa, ngaku-ngaku sih bisa. Jangankan jin, manusia aja banyak yang ngaku Nabi, bener gak? Nah, ya. Nah, saat mereka melakukan penyerupaan diri inilah yang kemudian
mereka tuh bisa dilihat oleh manusia dalam beragam bentuk. Yang gelantungan di pohon, ya kan? Yang kayak gitu tuh, ya. Kemudian muncul dengan tiba-tiba, ya, dengan wajah yang menakutkan, pakaian compang-camping. Itu apa sebenarnya? Jin yang melakukan penyerupaan diri dalam wujud yang sesuai dengan imajinasi tempat atau orang-orang yang mendiami satu tempat. Imajinasinya kayak gimana? Nah, di Indonesia memang, ya, imajinasi atau fantasi orang-orang tentang makhluk gaib yang modelnya gembel kayak begitu. Makanya ada model pocong, sundel bolong. Coba ke Eropa, beda nggak? Bentuk jelmaannya beda nggak? Rada keren kalau ke Eropa. Pakai jas, apa istilahnya? Vampir, Dracula. Itu dijelasin oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Daw'il Qur'ani was Sunnah. Dan itu bentuk tipu daya bangsa jin atau syaitan. Ya. Taib. Nah, jadi kita mesti paham dulu sekarang. Kita jadi paham, oh ternyata begitu ya. Iblis itu dari jenis kalangan bangsa jin yang ingkar, yang gak mau tunduk patuh lagi kepada Allah di saat dia perturutkan sifat hasadnya. Makanya dia pun akhirnya menjadi makhluk yang terkutuk. Tapi dia di ACC, diterima permintaannya, tidaklah ia mati kecuali dengan datangnya hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain sama kayak manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kemudian mereka mati, ya, mereka juga memiliki pasangan hidup, memiliki syahwat dan sebagainya. Ini seperti itu ya. Nah, akhirnya target utama iblis adalah bagaimana agar Nabi Adam itu bisa terusir dari surga. Ya, itu target utamanya. Dia nggak pengen Nabi Adam nih, ya, terus menerus dapat nikmat. Makanya apa yang dia lakukan? Dia berusaha bujuk rayu, ya, Nabi Adam dan juga ibunda Hawa untuk mendekati pohon yang sebenarnya dilarang oleh Allah untuk didekati. Allah kan katakan, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Jangan kalian berdua dekati pohon tersebut. Kemudian datang iblis menggoda Nabi Adam, bapak kita. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Al-A'raf ayat 21. Untuk meyakinkan Nabi Adam, dia sampai bersumpah kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam. Dia katakan, sesungguhnya saya ini datang kepada dirimu untuk menjadi penasihat buat kalian berdua. Ya, baik. Sampai dia kemudian mengatakan pohon itu sebenarnya adalah pohon khuldi. Apa arti khuldi? Kekal. Jadi yang namain itu pohon-pohon khuldi itu bukan Allah ya. Allah nggak namakan itu pohon khuldi, tapi iblis. Pohon yang bisa bikin engkau kekal. Kenapa engkau dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon tersebut? Karena Allah nggak inginkan engkau kekal di surga. Makanya dekati. Sebagai mufassir mengatakan ada buahnya, petik. Akhirnya dilanggar oleh Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam tertipu oleh bujuk rayu iblis. Berhasil gak iblis menjalani misinya? Berhasil. Apa udah puas kemudian iblis ketika dia mencapai target menjerumuskan Nabi Adam dan juga ibunda Hawa, sehingga pada akhirnya ia membuat Allah murka dan terusirlah keduanya dari surga. Puas gak? Ya, gak puas dia. Ya. Maka dia pun berikrar, berjanji, saya akan sesatkan anak cucu Nabi Adam. Target berikutnya
dari iblis beserta bala tentaranya, itu para setan dari jenis kalangan bangsa jin atau setan dari jenis kalangan manusia, adalah mencari pengikut dari anak cucu Nabi Adam, dari manusia, dari kita-kita nih, untuk mau jadi pengikutnya. Ya Allah. Iblis berkata dalam surah Al-Isra ayat 62, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dia, yaitu iblis, berkata, terangkan kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan di atas diriku, wahai Allah? Sesungguhnya jika engkau, ya Allah, memanjangkan umurku sampai hari kiamat, kata iblis, niscaya nanti benar-benar aku akan sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil saja yang selamat dari upaya penyesatan iblis. Siapa mereka? Orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Jadi iblis janji dia nggak puas, memang Adam udah terusir dari surga, tapi misi berikutnya adalah sampai hari kiamat dia akan sesatkan anak cucunya Nabi Adam, agar sama-sama nanti ngikut langkah-langkah iblis atau syaitan, sehingga masuk pula tempatnya nanti ke dalam neraka bersama-sama. Ya Allah. Bahkan di ayat yang lain, Al-A'raf 16-17, ya, dia berkata kepada Allah, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau sudah menghukum saya menjadi makhluk yang terlaknat, yang tersesat, saya benar-benar akan menghalangi anak cucu Nabi Adam dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Dan kemudian dia gunakan beberapa cara. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan datangi anak cucu Nabi Adam dari arah depan. Ini maksudnya apa? Para ulama tafsir menjelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di antaranya, kalau setan itu ngegoda manusia dari arah depan, banyak manusia yang nanti dibuat ragu tentang perkara akhirat. Banyak gak manusia sekarang nih yang ngakunya Islam tapi gak percaya sama surga neraka. Ketika Ustadz menyampaikan tentang kenikmatan surga dan kengerian neraka, dia katakan, ente pernah mampir Ustadz? Terjadi gak zaman sekarang? Terjadi. Ya Allah, orang-orang liberal tuh gak percaya begitu-begitu. Gak masuk akal nih. Kita mah yang real-real aja deh. Ini orang yang berhasil digoda iblis dari arah depan, dibuat ragu, bahkan gak percaya sama perkara akhirat. Datang dari arah sebelah belakang, ya, wa min khalfihim. Maknanya adalah seseorang dibuat lebih cinta dengan dunia. Ya, dunia yang dipikirkan. Pokoknya saya tuh punya cita-cita, saya punya standar anak saya sukses kalau dia nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri yang terkenal, kemudian dia kerja atau dia bisnis, kemudian dia punya uang banyak, perusahaan yang besar dan sebagainya. Dunia nggak dipikirin tuh, ini anak saya nanti bisa baca Quran nggak? Kenal Allah nggak? Ibadahnya baik gak? Bakti gak sama orang tua itu? Tapi yang difikirkan dunia, dunia dan dunia. Berarti dia digoda oleh iblis atau syaitan, iblis dan bala tentaranya dari arah belakang. Dibuat dia lebih cinta dengan urusan dunia. Ya. Nah, ini hari Ahad ya. Hari Ahad. Boleh jadi informasi kajian pagi hari ini di Masjid Mata Air Tasnim, ya,
itu sampai kepada ratusan orang. Tapi kemudian yang hadir nggak banyak seperti itu. Kenapa? Ntar juga ada liputannya di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Kita jalan-jalan aja ke mall gitu ya. Masya Allah. Berarti dia ya telah berhasil digoda oleh iblis dan bala tentaranya lewat arah belakang. Dibuat lebih cinta dengan perkara dunia. Padahal bisa gak dari setelah ikut pengajian kemudian ya tetap ke mall, bisa kan? Bisa. Lagian jam 9 kayaknya belum ada mall yang buka ya. Udah buka belum, Bu? Belum ya. Anda sengaja tanya ibu-ibu ya. Nah, Masya Allah. Kemudian dia datang juga wa'an aimanihim. Kalau iblis dan bala tentaranya syaitan itu datang dari arah kanan, ya, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, maksudnya banyak manusia yang digelincirkan, yang ditipu daya dalam bentuk ya, dia suka dengan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ibadah, tapi dibikin orang itu mengerjakan ibadahnya asal-asalan. Terjadi kan? Memang dia suka dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, tapi ibadah yang dijalani nggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergoda dia, tertipu daya dia dari sisi sebelah kanan. Ada istilah pacaran Islami. Alhamdulillah. Udah gitu yang ngucapin orang yang dapat label ustadz lagi. Wah, apa? Yang penting ada pacarannya yang Islami ya. Ya Allah. Gimana Ustaz itu pacaran Islami? Iya. Ya chat-chatnya yang bagus-bagus lah. Nanti misalnya Anda bangun tengah malam, Anda chat dia. Ya, Ukti, tahajud yuk. Ya Allah. Bukan tugas ente. Belum waktunya, belum halal. Ya, dibuat baik tuh, pandangannya menganggap baik ya, dijadikan dia memandang baik perbuatan dosa. LGBT dianggap fitrah. Ya Allah. Tahu LGBT? Ya. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya Allah. Dikatakan fitrah, hak asasi manusia. Sah-sah aja tuh. Makanya kan sekarang lagi pede ya. Generasi-generasi alay itu tulang lunak. Ya Allah, ya ini memang ini perlu disampaikan. Ya. Kalau laki-laki kan seharusnya gagah ya. Kenapa? Karena dia qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah pemimpin buat kaum wanita. Makanya laki-laki harus gagah. Tulangnya tuh harus kekar. Yang tulangnya bengkok, ibu-ibu, kaum ibu, nggak apa-apa, memang begitu. Nabi udah sampaikan, khuliqatil mar'atu minad dila'i kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Seperti itu. Oleh karenanya laki-laki nggak boleh jadi tulang yang bengkok, apalagi punya tulang yang lunak. Alhamdulillah. Tapi zaman sekarang kan dia posting-posting tuh dengan pasangan gayanya di media sosial. Udah pede mereka. Ini contoh-contoh manusia yang berhasil digelincirkan oleh iblis dan bala tentaranya ketika mereka memandang baik perbuatan dosa. Ya, tayyib. Padahal Bapak Ibu, adik-adik sekalian, Allah tuh sayang banget sama kita. Ya. Allah udah peringatkan kita terhadap bahayanya iblis dan bala tentaranya. Bahkan yang Allah ingatkan bukan cuma kita, Nabi Adam juga dulu diingetin sama Allah. Yuk kita kaji lagi ya dari ayat Al-Qur'an surah Thaha ayat 117. Nih, gimana Allah sayangnya sama kita nih, termasuk sama bapak kita Nabi Adam dan juga ibunda Hawa. Allah ingetin keduanya akan bahayanya tipu daya iblis.
Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Maka kami berkata, kami ini Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan juga bagi istrimu ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka sekali-kali jangan sampai iblis berhasil mengeluarkan kamu berdua dari surga. Ya. Sayang banget Allah ya. Nabi Adam, Ibunda Hawa alaihi wassalam udah diingetin sama Allah. Dia musuhnya. Apapun yang nanti dia akan sampaikan, yang akan dia lakukan kepada diri kalian, kelihatannya manis, itu sungguhnya untuk mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kalau kalian justru mengikuti ya bujuk rayu iblis, maka itu bisa menyebabkan kalian fatashqa, akan mengalami kesengsaraan. Kalau di surga enak gak? Enak. Buah itu nggak nunggu musim. Lagi pengen apa, datang tuh. Pohonnya semakin merunduk dan mendekati kita. Gak perlu disodok-sodok, gak perlu manjat-manjat, gak perlu. Masya Allah. Ya, gak perlu susah payah. Gak perlu bete lama nunggunya. Gak perlu juga antri karena harus beli dulu. Udah gitu keluar uang lagi. Tapi nanti kalau kalian terusir dari surga, kalian akan mengalami kesulitan. Harus segala sesuatu itu ada upaya. Ya. Nah, jadi Nabi Adam dan Ibunda Hawa, bapak ibu kita tuh udah diingetin sama Allah tentang bahayanya ya tipu daya iblis. Akan tetapi kalah, tertipu oleh godaan iblis. Kita mengimani, meyakini bapak kita Nabi Adam dan Ibunda Hawa imannya bagus, kuat, kokoh. Tapi lihat, berhasil gak ditipu daya oleh iblis? Berhasil. Hati-hati cuma. Ya Allah. Ya. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengingatkan kita agar jangan sampai nasibnya sama kayak bapak ibu kita, berhasil ditipu daya oleh iblis dan bala tentaranya. Apa bukti Allah ingetin kita Ustaz? Coba kembali buka surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak cucu Nabi Adam, jangan sekali-kali kalian bisa ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana iblis telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Allahu Akbar. Sayang banget Allah kita. Allah ingatkan kita, jangan sekali-kali kalian bisa ditipu oleh syaitan. Kenapa? Sebagaimana itu pernah terjadi ya pada diri bapak ibu kalian Adam dan Hawa. Dia berhasil ditipu daya oleh gembongnya syaitan, yaitu iblis. Ya. Nah, yang pada akhirnya yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Ya. Yang pada akhirnya dia pun berhasil menanggalkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, pakaiannya sehingga tersingkaplah auratnya. Tuh. Dan kemudian Allah ingetin lagi kita nih, ini bahayanya iblis, musuh yang berat buat kita. Kenapa berat? Buktinya bapak kita kalah. Tapi alhamdulillah Allah kasih fasilitas pintu taubat. Maka akhirnya dimaafkan, diampuni. Kemudian Allah ingatkan lagi, ini musuh yang berat. Bukti beratnya apa? Karena yang bakal menjerumuskan kamu kepada kesesatan ini adalah makhluk yang gak kasat mata.
Allah katakan di dalam surah ya Al-A'raf ayat 27, kelanjutan ayat tersebut, innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya ya syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya, ya, dia bisa melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Kita nggak bisa lihat jin dalam wujud asli. Yang kita bisa lihat atau sebagian diperlihatkan itu yang sudah dalam bentuk penyerupaan atau jelmaan. Berat gak ngadepin musuh yang gak kelihatan oleh mata? Berat. Jangankan setan, Covid kelihatan gak Covid? Gak kelihatan kan? Gimana kita ngadepinnya? Ya Allah Ustaz, itu tetangga anak tuh saking prokesnya luar biasa, dia gak keluar rumah. Kecuali kalau udah ada info dari pemerintah, sekarang sudah endemi. Tapi ternyata satu keluarga kena semua Covid. Kenapa begitu? Ya susah, karena yang dihadapi adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Sama. Ya, kita menghadapi syaitan itu lebih berat lagi. Kenapa? Enggak kelihatan. Makanya kalau ada di antara kita suka melihat sesuatu makhluk yang teman-teman kita, saudara-saudara kita enggak melihatnya, tapi kita melihat, itu bukan kelebihan ya. Kan zaman sekarang orang ada kelebihan. Ada anak kecil ya, dia punya anak, dia bilang sama papanya, sama abahnya, bah, teman-temanku banyak banget tuh yang datang tuh mau main sama aku. Padahal nggak ada siapa-siapa, bapaknya sama ibunya nggak lihat tuh ada orang gitu ya. Ini anak kena gangguan. Yang dia lihat itu siapa? Kalangan bangsa jin, syaitan. Jangan kemudian katakan, waduh, anak-anak ini mantep nih, dia punya indera keenam, dia punya indigo dan sebagainya. Oh enggak, ini diganggu. Gimana caranya Ustaz? Ruqyah, obati di ruqyah. Ya, karena kalau nggak di ruqyah, gedenya jadi dukun. Oh iya, karena jinnya makin kuat kepada dirinya. Ya, Masya Allah. Taib. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut sekarang. Kenapa sih setan dikatakan sebagai musuh yang berat buat kita? Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang pertama, kenapa setan musuh yang berat buat kita sehingga kita harus benar-benar waspada? Yang pertama, setan dan pasukannya melihat kita, namun kita tidak melihat dirinya. Tadi Anda sudah sampaikan, ya. Dalilnya Al-A'raf ayat 27. Yang kedua, setan dan pasukannya sangat dekat kepada manusia. Ya, kayaknya emang di rumah Anda di dapur tuh ada tuh, Ustaz. Di kamar mandi. Ya, bukan. Lebih dekat dari itu bahkan. Di diri kita tuh, Masya Allah. Ada gak setan di diri kita? Ada. Nabi kan katakan, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap orang di antara kalian itu udah diutus untuk dirinya seorang qarin, pendamping dari kalangan bangsa jin. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat begitu dengar Nabi jelasin kayak gini, apakah pada dirimu juga ya Rasul? Kata Rasulullah, iya. Tapi jin yang ada pada diriku ya telah ditundukkan oleh Allah. Tidaklah ia memerintahkan kecuali hal yang baik. Tapi kalau yang ada pada diri kita, ya Allah. Jadi bukan yang kita takut itu yang ada di dapur, yang ada di kamar, yang ada di gudang rumah kita, yang ada di rumah kosong. Enggak, bukan itu yang kita benar-benar takuti. Tapi yang ada terus di diri kita nih. Yang Nabi juga katakan dalam hadis Bukhari, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Nabi Adam sebagaimana aliran darahnya.
kadang kita tuh dibikin merasa nggak betah. Ustaz lama banget sini kajian tuh. Sedang dibisikin sama siapa? Setan. Baca Al-Quran baru 5 baris, nguapnya udah 10 kali. Ya Allah. Di Ramadan kita enak gak baca Quran 1 juz? Enak kan Bu ya? Apalagi ibu-ibu tuh kan banyak di rumah. Masya Allah bisa 4 kali, 5 kali khatam, 10 kali khatam. Ya Allah. Atau minimal sekali khatam di Ramadan, berarti sehari 1 juz. Kenapa kok enak? Setannya dibelenggu. Lepas Ramadan bebas lagi dia goda kita tuh. Ya Allah. Yang ketiga, kenapa syaitan musuh yang berat buat kita? Ya, karena target yang digoda oleh syaitan pada diri kita itu adalah yang para ulama katakan adalah raja buat tubuh manusia. Tidak lain, dia adalah hati. Itu yang digoda oleh syaitan. Hati ini nih yang mutusin nih, iya enggak. Berangkat enggak nih ke masjid, ya, mata air tasnim atau enggak. Hati itu yang mutusin. Hati yang mutusin. Makanya yang digoda adalah apa? Hatinya. Tuh. Karena ini bagian tubuh yang sangat vital, sangat penting pada diri kita manusia. Nah, disinilah setan jadikan target untuk menggoda kita. Makanya dalam Al-Quran An-Nas ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisikin perkara-perkara kejahatan ke dalam hati atau dada manusia. Ya, Masya Allah. Jadi bukan otak, bukan akal kita. Setan tuh enggak masuk di akal kita, enggak menggoda di akal kita, tapi dia pusatkan di hati. Karena sifat akal itu hanya sebatas untuk menganalisis dan mengolah sesuatu data yang masuk. Dia enggak ngambil keputusan iya atau enggak. Jadi target utamanya itu adalah hatinya. Makanya hati kita bersih, selamat. Ya. Hati kita tuh nggak ada riya, ya, sum'ah, ujub, takabur dan sebagainya, selamat. Kenapa? Bukti kita nggak berhasil digoda oleh setan. Setan nggak berhasil menggoda kita. Hatinya. Yang keberapa? Yang keempat sekarang ya. Kenapa setan jadi musuh yang berat? Bener Bu? Keempat Bu ya. Nah, yang keempat ini setan kenapa menjadi musuh yang berat buat manusia? Karena setan nggak pernah capek menggoda kita. Sabar. Makanya kita tuh untuk melawan setan juga minta sama Allah agar dikasih kesabaran di atas ketaatan. Ya kan? Sabar kan dibagi-bagi ya. As-sabru fit ta'atillah. Sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. As-sabru fi tarkil ma'asi. Sabar di dalam meninggalkan maksiat, butuh kesabaran. As-sabru 'indal masaib. Sabar di saat mendapatkan musibah. Ya. Ini butuh sabar. Sabar untuk menjalani ketaatan butuh sabar. Wallahi butuh sabar. Kenapa? Karena syaitan menggoda kita terus tuh. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya, inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqi. Sesungguhnya syaitan itu menghalang-halangi kita anak cucu Nabi Adam itu pada jalan-jalan kebaikannya. Kalau kita mau terjemahkan bebas nih, kok ada nongkrong. Jadi setan itu nongkrongin kita nih di pintu-pintu kebaikan yang kita mau kerjakan. Dia standby di situ. Ya. Adik-adik yang menuntut ilmu saat merasa bosan banget sih ini itu, nah itu bukti sedang digoda oleh setan. Padahal tahu kan Imam Syafi'i
Ya, imam-imam yang lain itu mereka melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu. Mereka mondok, ya, pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah. Ada dari luar kota? Luar kota ya. Bandung ada, Masya Allah. Yang lain selain Bandung ada lagi? Nah, ya, Masya Allah. Minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai setan goda saya, ya Allah. Sebelum saya selesai, sebelum saya memenuhi keinginan orang tua dan juga keinginan saya untuk bisa dapat ilmu di ma'had, di pesantren, mata air tasnim, ya Allah, bikin saya betah, ya Allah. Nah, gitu ya, ya nak ya, doa sama Allah. Kenapa? Karena setan tuh selalu ngintai kita, goda kita tuh. Ada orang pengen hijrah nih, nanti aja lah kalau mau pakai jilbab yang syar'i, ya mumpung masih muda. Orang mau lepas dari riba, ntar anak istri mau dikasih makan apa? Ya makan nasi lah, masa makan rumput. Ya, Masya Allah. Ingin berjihad ditakut-takuti. Ya, makanya orang tuh dijadikan majbanah, mabkhalah, pengecut, penakut di dalam perkara-perkara kebaikan. Di antaranya ditakut-takuti oleh syaitan. Ya, karena mereka selalu standby. Ya Allah. Ya. Baik. Jadi syaitan nggak pernah kena lelah. Sampai di dalam sholat kita digoda gak? Goda. Makanya ada golongan syaitan yang disebut dengan khinzib atau khanzab. Masya Allah. Yang ngegoda kita sehingga kita lupa bilangan rakaat. Lagi sholat, cek, kayaknya habis baterai ya. Ada stok baterai. Lagi sholat, yang ibu-ibu ingat masakan. Ya Allah, ini rendang gosong gak ya? Bapak-bapak, aduh, tadi tuh order udah kelar belum ya? Masya Allah. Jadi di segala pintu kebaikan dia datang. Ya, Masya Allah. Ini yang harus kita semua mawas diri, hati-hati. Ya, di sholat sering kita justru ingat hal-hal yang di luar sholat, urusan-urusan di luar sholat. Di sholat kan seharusnya kita ingat Allah, kita resapi makna apa yang kita baca. Ternyata di sholat kita ingat perkara-perkara dunia. Barang hilang, ingatnya di mana? Sholat. Di mana kunci motornya? Ya. Kemudian masuk waktu sholat, dia sholat. Di sholat ingat, ya Allah masih nyantel di motornya. Ya. Ketemunya di sholat. Nanti begitu salam lupa lagi dulu. Di mana? Terjadi itu. Ngerasain kan? Kalau anak ngerasain, ya kita jujur aja lah. Kalian mau begitu? Kita lagi tidur, setan nggak tidur. Dia goda kita lagi tuh dalam tidur, muncul mimpi-mimpi buruk. Ya enggak? Makanya kan kita diperintahkan berwudu dulu. Ya, selain berwudu, kemudian ngapain lagi? Baca doa. Tuh. Biar enggak terkena godaan syaitan di saat kita tidur. Ya Allah. Nah, jadi bagaimanapun solehnya kita nih, maka pasti ada setan yang ngegoda kita. Baca Al-Quran, setan datang tuh. Udah, jangan lama-lama. Itu kan satu huruf 10 pahala kebaikan. Anda udah 1 juz nih, jangan, udah cukup. Jangan dilanjutin. Ya, nggak kuat ente nanti bawa pahala. Subhanallah. Ya. Nah, digoda tuh. Suami istri pasti ada setan gak yang godanya? Ada. Ya. Nah, sampai orang-orang yang sebenarnya dia sabar di masa sulit pasti juga didatangi oleh setan. Didatangi. Ya, taib. Yang kelima, kenapa setan dia menjadi musuh yang berat buat kita? Karena setan tuh punya anak buah yang tersusun, terstruktur secara rapi. Ustaz ada-ada aja, benar.
Mereka ngatur anak buahnya rapi dan mereka juga kasih motivasi. Yuk kita simak sebuah hadis ya dari Imam Muslim. Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Ya. Kemudian dia mengutus bala tentaranya, summa yab'asu sarayahu. Dia utus tuh bala tentaranya. Fa adnahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Ya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan gembongnya setan yaitu iblis, yaitu mereka yang paling besar fitnahnya atau keburukan yang bisa mereka lakukan kepada manusia. Maka kemudian diceritakan dalam hadis ini, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Datang salah seorang di antara anak buahnya iblis yaitu syaitan, dan dia berkata, aku telah berhasil melakukan ini dan itu. Apa kata iblis? Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Engkau sebenarnya enggak melakukan apa-apa. Enggak dianggap oleh iblis. Tapi kemudian datang setan berikutnya, anak buahnya iblis, dan berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku meninggalkan orang-orang yang aku goda sehingga aku sebenarnya telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Aku berhasil memisahkan antara anak dengan orang tua. Dia berantem tuh, gak akur. Tetangga dengan tetangga, sesama rekan kerja, sesama teman satu majelis ilmu, tuh dibikin saling bermusuhan. Yang kayak begini, maka iblis pun ngedeketin tuh anak buahnya. Ya, dia dekati anak buahnya dan kemudian dia berkata, ni'ma anta. Ente ini setan yang paling mantep tuh. Ya, rapi gak dia ngaturnya? Dia ngasih motivasi Bapak Ibu. Makanya kalau setan saja yang jelas jobnya itu di pintu-pintu keburukan, ngasih motivasi untuk anak buahnya. Kenapa kita ya kok jarang sekali ngasih motivasi kepada anak kita, atau suami kepada istrinya, atau sebaliknya, di saat suami lagi down, maka istri seharusnya dia kasih motivasi juga untuk sang suami. Taib. Cek, mati juga. Jazakallah khair. Cek tes. Nah. Ya. Cek tes cek. Bismillah. Mati akhi. تفضل. نعم. نعم. جزاك الله خير. Cek. Nah, alhamdulillah. Iya. Sampai mana tadi ya? Ya, jadi iblis tuh ngasih motivasi. Makanya kita jangan sampai kalah sama iblis. Anak kita dia tidak mencapai target yang kita harapkan. Kita pengen seharusnya nih udah kelas 3 paling enggak 15 juz misalnya. Tapi kemudian enggak tercapai. Tetap orang tua tuh harus kasih motivasi. Kamu nih bang anak abah, anak umi yang paling jempolan nih, masya Allah, tabarakallah. Ya, terus semangat ya nak ya. Kasih motivasi. Ya, kasih motivasi kepada anak kita. Nah ini penting jemaah. Sebagaimana iblis memotivasi bala tentaranya dari kalangan syaitan. Seperti itu jemaah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita masuk bagaimana sih bentuk-bentuk tipu daya iblis dan bala tentara itu syaitan. Yang pertama, iblis akan
menggunakan strategi, dia lihat apa yang menjadi kecondongan kita. Pintu itu yang dia akan masuki. Jika seseorang nih suka kecondongannya kepada pintu-pintu kebaikan, ya, suka ibadah sebenarnya, tapi kemudian dia masuk dengan cara apa? Dijadikan orang tersebut melakukan ibadah secara ekstrim, ghulu. Tuh. Ghulu di dalam beribadah, masya Allah. Ya, makanya dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Nabi sabdakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah kalian dari melakukan ya perbuatan berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya, iyyakum wal ghulu fid din. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Ya, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, itu dibinasakan dengan sebab mereka berlebih-lebihan di dalam perkara agama. Mencintai orang saleh itu kebaikan enggak? Kebaikan. Tapi kalau berlebihan jadi hulu, jadi sebab kebinasaan. Karena mereka jatuh kepada dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Kaumnya Nabi Nuh memuliakan siapa tuh? Orang saleh. Waddad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, wa Nasra. Itu orang saleh semua. Cuma dikultuskan secara berlebihan, maka pada akhirnya mereka jatuh kepada perbuatan dosa besar yang paling besar, yaitu syirik, sehingga menjadi sebab kebinasaan mereka. Ya Allah. Ya. Jadi kayak gitu tuh. Orang yang suka melakukan amal ibadah yang enggak sesuai dengan tuntunan sunnah atau istilahnya bid'ah, itu dia. Ya, dilihat kecenderungannya. Makanya orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka kalau dinasehati sulit atau mudah untuk menyadari kesalahannya. Sulit. Kenapa? Karena mereka katakan ini baik, kita nih ibadah tuh. Pintu itu tuh yang dibidik oleh syaitan. Dilihat kecenderungannya dalam urusan ibadah. Silakan Anda ibadah, tapi akan kubuat kau jatuh kepada perbuatan yang menyelisihi sunnah atau hulu berlebihan dan sebagainya. Makanya dulu Nabi pun pernah pesan ketika mengajarkan tentang masalah ibadah haji, di antaranya ritualnya adalah melontar jumrah atau jamrah. Nah, ketika menyampaikan tentang melontar jamrah, Nabi jelaskan ketika melontar jamrah, ya, melemparkan batu, itu ukuran batunya itu sebesar biji korma atau kacang kecil, kerikil kalau bahasa kita, ya, itu ukurannya. Ya. Maka kemudian Nabi ingatkan, jangan kalian hulu. Kenapa? Nabi khawatir sepeninggal beliau nanti ada orang yang melontar jamrah atau jumrah ini dengan batu yang besar. Terjadi gak zaman sekarang? Terjadi. Ya Allah, dia nggak puas tuh cuma dengan melempar dengan kerikil, pakai batu bata, jemaah. Subhanallah. Ini orang dulunya hobi tawuran atau gimana gitu ya, sampai kayak begitu. Kalau dikasih nasihat apa? Anak gemes Ustaz, ini kan setan Ustaz. Setannya udah nggak ada. Setan tuh dulu di masa Nabi Ibrahim. Ini cuma simbol aja. Tetap batunya kerikil, ya akhi. Subhanallah. Jadi kalau dia nih suka pada hal-hal yang sifatnya ibadah, setan datang tuh, dibuat dia berlebihan di dalam beribadah. Ya, itu yang merasa dirinya telah melakukan puncak kebaikan, yaitu berjihad dengan cara membunuh diri. Ya, orang-orang yang punya pemahaman khawarij. Baik gak? Artinya motivasinya baik gak? Baik, mereka ngebela Islam. Ya. Tapi mereka digoda, ditipu daya oleh iblis dari pintu kebaikan yang mereka jalani. Mereka berjihad, ya, mereka mengaku berjihad tanpa dasar ilmu. Na'udzubillah. Ya Allah. Ya. Coba lihat, itu orang Nasrani, Nasara, itu orang-orang yang taat sebenarnya. Mereka ibadahnya lihat rapi kan. Masya Allah. Ya. Tapi kemudian setan masuk tuh menggoda mereka sehingga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Sama Yahudi pun demikian, menjadikan Uzair sebagai
anak Allah, putra Allah. Masya Allah. Begitu juga kita, jangan berlebih-lebihan kita memuji Nabi Muhammad ya secara berlebihan sampai ada yang meyakini alam semesta ini terjadi dengan sebab nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Itu hadis maudhu. Ya. Dan Nabi pun katakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian melampaui batas dalam memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasara dulu melampaui batas ketika memuji Nabi Isa. Beliau katakan, fa innama ana 'abdu faqulu 'abdullah wa rasuluh. Ya, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka katakan aku ini adalah hamba Allah dan sekaligus juga utusannya. Itu cuman. Ya. Nah, jika seorang kecenderungannya ini pada maksiat, maka dijadikan orang tersebut nih getol banget dengan maksiatnya, tenggelam ke dalam maksiatnya, nggak ngerjakan maksiat sehari, itu dia tadi bete banget tuh, uring-uringan, ya Allah. Ya, makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 202, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka itu orang-orang kafir dan orang-orang fasik membantu syaitan di dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan dan menyesatkan. Masya Allah. Ya, makanya orang-orang yang pelaku maksiat semakin digoda oleh iblis, oleh syaitan agar mereka semakin tenggelam dalam kubangan maksiat. Ya Allah. Yang kedua strateginya, cara syaitan menggoda manusia, tipu dayanya adalah menghiasi kemaksiatan, at-tazyin. Yang tadi contohnya adalah ya yang dilakukan oleh iblis kepada bapak kita Nabi Adam. Makanya ada istilah pacaran Islami, itu tuh metode setan sebenarnya. Ya, ghibah dibilang nggak ghibah Ustadz, ini fukahatul majlis, cuci mulutnya majelis. Kalau nggak ada beginian nggak enak, nggak sedap Ustadz. Subhanallahilazim. Kan fakta Ustadz, Anda nggak bicara bohong, fakta. Lah justru kalau fakta Anda menghibah. Karena yang namanya ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan tentang keburukan saudaramu yang kalau dia tahu ya dia nggak suka. Kalau ternyata keburukan yang kau bicarakan tentang saudaramu enggak kenyataan, ya tidak fakta, Anda memfitnahnya. Makanya membicarakan keburukan orang, benernya jadi ghibah, salahnya jadi fitnah. Makanya kalau kita mau membicarakan orang lain untuk menghangatkan suasana ketika kita lagi kumpul-kumpul, bicarakan saja kebaikan-kebaikannya. Tahu gak? Itu Ummu Fulan tuh Masya Allah, Ummu Fulana, ya Allah, anak-anaknya luar biasa semuanya tuh saleh, salehah. Masya Allah. Kayak kita perlu belajar deh sama dia. Boleh gak ya begitu? Ya begitu. Jangan, kayaknya suaminya kan mau nikah lagi tuh. Kepo deh mulai. Jangan. Ya, jangan kayak gitu, ya Allah. Taib. Kita lanjut yang ketiga. Nah ini penting nih. Tipu daya iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan manusia. Dia pakai satu strategi yang disebut dengan strategi skala prioritas. Masya Allah. Jadi punya kemampuan manajerial yang bagus ternyata mereka ya. Iya. Kenapa? Mereka lebih dulu hidup dibandingkan kita. Pengalamannya lebih banyak. Bahkan udah pernah punya prestasi kesalehan kan. Sebelum terlaknat, iblis itu gembongnya syaitan itu saleh. Disejajarkan dengan para malaikat tuh kumpul bareng tuh. Ya Allah. Artinya apa? Pengalamannya lebih hebat dibandingkan kita. Tahu banget tuh bagaimana celah-celah untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Dan terbukti kan bapak kita pun berhasil ditipu daya. Makanya dia pakai skala prioritas, strategi skala prioritas untuk menggoda kita. Gimana tuh Ustaz? Yang pertama, strategi yang paling penting, yang paling pertama, setan itu prioritas utamanya ngejerumusin
anak cucu Nabi Adam agar kufur, keluar dari Islam. Hati-hati nih Bapak Ibu, tumbuh kembang anak kita nih, bahan bacaannya apa, tontonannya penting. Berawal dari situ nanti akhirnya dia nggak percaya sama Allah, kufur dia tuh, jadi ateis. Terjadi kan? Terjadi di tempat anak tuh, ya Allah, ada seorang jamaah yang dia nangis. Anak tanya, Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Kayaknya kalau ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Iya, gimana anak nggak sedih Ustaz? Antum kan kenal anak saya. Iya, kenapa? Iya, sekarang jadi ateis Ustaz. Allahu Akbar. Ya, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Kuliah di sebuah perguruan tinggi, anak nggak sebutkan, tapi bonafit, perguruan tinggi negeri. Ya, tapi ternyata setelah anak telusuri memang suka banget Ustaz, dia baca-baca ya hal-hal yang berbau pemahaman ateisme, sampai akhirnya terpapar ateis. Udah nggak sholat lagi, boro-boro sholat, percaya adanya Allah aja pun dia udah nggak ada. Ya Allah, kalau nggak berhasil dikufurkan, dibikin syirik. Banyak gak orang yang melakukan kesyirikan? Banyak. Mau cari kesembuhan, syirik. Kenapa? Pengobatan yang dia tempuh dengan cara minta bantuan jin. Itu syirik ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan kalau mau berobat alternatif ya, selain dokter. Jangan tertipu oleh label-label yang ditampilkan. Ruqyah syar'iyah. Ini udah jadi bahan dagangan nih. Begitu kita datang, subhanallah, pakai syarat. Ini maharnya ya. Nah, apa misalnya maharnya? Nih ibu, bapak, nih beli parfum. Ini yang bisa nanti ngebantu menyembuhkan penyakit ibu bapak. Ya, berapa ditebusnya nih? Pak Ustadz, disebutnya Ustadz lagi. Nah, padahal dukun. Ya, nggak mahal dibandingkan dengan penderitaan ibu bapak nih. Ya, silakan tebus 5 juta. Tuh kan, ujung-ujungnya duit. Nah, atau ditransfer ke binatang. Ada gak pengobatan model gitu? Transfer ke binatang. Atau nih yang paling sering nih, Ana menyaksikan langsung. Ya, ketika kami Ana diminta mengantar berobat salah seorang kerabat, ya, dia datang ke rumah minta bantuan agar diantar, ya bismillah, Ana antar. Ternyata begitu kami datang ke tempat tersebut, wah, Ana udah mulai curiga nih, masya Allah, pernak-pernik mistiknya banyak, dan kemudian saat metode pengobatannya itu, yang ditanya sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan penyakit kita, ya. Yang sampai orang ngelamar kerjaan aja saya kayaknya nggak sampai sedetail itu ditanya, ya. Ditanya nama ibunya siapa. Ini jarang kan, nama ibu. Ini mau ngapain nih? Coba diingat-ingat, Anda dulu lahir tanggal sekian, itu hari apa? Ternyata ada seorang dukun atau beberapa dukun yang kemudian dapat hidayah, dia bertaubat kepada Allah. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu ada maksudnya di kalangan mereka tuh, para dukun. Berkedok Ustadz, apa? Mereka sedang menggali informasi untuk ya diberikan kepada sekutu-sekutu mereka dari kalangan bangsa jin. Ya, cari fulana bin fulan fulana binti fulan yang lahir tanggal sekian di hari ini, nama orang tuanya ini, ibu bapaknya ini. Tuh. Nanti agen mereka yaitu bangsa jin tuh cari akses informasi. Kan mereka sering ngasih informasi juga tuh. Karena kan mereka suka curi berita gak? Berita di mana? Di langit yang diperbincangkan oleh para malaikat. Makanya di antara fungsi bintang selain sebagai tazinun fis sama, sebagai hiasan yang ada di langit, juga sebagai rujuman lisyayatin, untuk melemparkan setan-setan yang suka mencuri berita di langit. Berhasil mereka mencuri beberapa informasi, kemudian mereka kembangkan dengan beragam macam kedustaan. Dan itu biasanya diberikan informasi kepada para dukun. Dukun dalam urusan ngobatin penyakit, ya, dukun dalam urusan yang melariskan dagangan, tuh. Kecuali dukun beranak itu beda ya. Nah, itu tuh nggak, insya Allah nggak masuk dalam kategori yang syirik, ya. Kan ada ya dukun beranak, ya nggak, itu cuma istilahnya aja. Taib. Nah, kayak gitu. Nah, dibikin orang tuh syirik.
pengen laris dagangannya, Masya Allah jatuh kepada kesyirikan. Bapak tuh kalau mau dagang jangan polos banget Pak, ada pegangan tuh. Apaan pegangannya? Kasih jimat. Ana dulu pernah ana dagangnya sebelum jadwal dakwah padat, ana dulu dagang kebab. Ana buka beberapa outlet ya. Kemudian saat ana baru buka satu outlet itu, ingat banget tuh, ya Allah, datang seseorang yang tujuannya ana husnuzan baik. Dia bilang, "Mas, udah berapa lama dagang?" "Belum 1 pekan Pak." "Oh ya, mau saya kasih resep gak biar dagangannya laris?" Ya namanya orang dagang pasti pengen laris lah gitu. "Oh iya Pak, terima kasih nih, niat Bapak baik." "Baik ya, besok saya datang lagi." Akhirnya dia datang. Dia bilang, "Mas, udah punya pegangan belum?" Karena pancing. "Apaan Pak pegangan? Maksudnya apa nih?" "Pegangan, orang dagang tuh jangan polos." "Iya apa pegangannya Pak?" Gitu kan. "Nih, ada pegangannya nih. Kalau mau ini dari saya." Jadi dibawain macam-macam tuh. Ya, ada model cabai, bawang dan sebagainya. Terus buat apa nih Pak? Ini taruh di laci outletnya Bapak nih, atau di laci outletnya Mas nih. Ini yang bisa nanti akan mendatangkan kelancaran dari usaha Mas. Ya Allah, saya pikir buat nyambel Pak. Saya bilang. Itu tuh terjadi itu. Hal-hal begitu ya, Masya Allah. Dan ini kan banyak ya orang tuh mau cari agar usahanya nih laris, bagaimana ya caranya, maka jatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Mau cari kesembuhan juga sama tuh, jatuh kepada kesyirikan. Ya, mau bikin suami tetap lengket di rumah, nggak pindah ke lain hati, jatuh kepada kesyirikan. Dia pasang susuk, tempel di dagu, tempel di mana? Ya Allah, ini terjadi. Ya Allah. Dia berhasil dijerumuskan oleh syaitan dari pintu kesyirikan. Awalnya memang nggak berhasil dikufurkan, nggak berhasil dikeluarkan dari Islam, tapi pintu berikutnya syirik. Pintu syirik nggak bisa juga, pintu kemunafikan. Oh ya Allah, makanya iblis dan bala tentaranya benar-benar sukses, terbukti. Banyaknya kaum Nasara, orang-orang Nasrani. Ya, belum lagi agama-agama lain yang tidak mentauhidkan Allah. Karena memang semua agama tidak ada yang mentauhidkan Allah kecuali Islam. Banyak kan pengikutnya, berarti menunjukkan keberhasilan mereka menjerumuskan anak cucu Nabi Adam. Dan prestasi mereka luar biasa. Mereka berhasil mencetak pengikut atau anak buah yang lebih hebat dibandingkan mereka sendiri. Contohnya siapa? Kader-kader yang dianggap berhasil cetakannya iblis. Fir'aun, Namrud, ngaku jadi Tuhan. Iblis pernah ngaku jadi Tuhan? Gak pernah. Ya Allah. Ya. Nah, kalau pintu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan gak berhasil, dia pindah tuh pada level berikutnya, prioritas berikutnya. Dia akan ajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tuh. Ya Allah. Makanya Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih disukai, lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Al-ma'siyatu yutabu minha. Karena seorang yang melakukan perbuatan maksiat itu peluang untuk taubatnya besar. Dia zina, ditanya, "Anda tahu gak sih itu kan haram?" "Iya, Anda tahu, tapi gimana ya? Anda gak bisa kendalikan nafsu." Tuh. Tahu dia kan? Taunya perbuatan itu dosa, ini peluang sebenarnya ya dia bertobat. Kenapa? Yang penting dia ngaku dulu ini dosa. Tapi kalau bid'ah wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah, seorang tuh sulit untuk bertobat. Kenapa? Saat dinasihati, apa dikatakan? Ini baik, anak ibadah tuh. Masya Allah. Prioritas berikutnya, gak berhasil dibuat melakukan kebid'ahan, akan dirumuskan dalam perbuatan dosa besar. Kita ngaji, kita tahu bagaimana manhaj ya Ahlussunnah wal Jamaah menjauhi perbuatan yang menyelisihi sunnah atau bid'ah. Bukan berarti aman, masuk pada prioritas berikutnya, dijerumuskan kita dalam bentuk melakukan dosa besar. Udah ngaji masih ngeremehin riba.
Yang penting kan nggak syirik, kan yang abadi di neraka itu yang syirik. Tapi kalau dosa lain selain syirik, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Yang penting nggak syirik. Kena tipu daya kan? Padahal itu riba, dosa besar. Ya Allah. Kalau nggak berhasil digelincirkan ya dengan melakukan perbuatan dosa besar, pintu berikutnya dibikin dia tuh ngeremehin dosa kecil. Ngelihat akhwat yang cakep bagi ikhwan itu dosa besar atau dosa kecil? Bukan istri kita, bukan mahram kita. Dosa kecil atau dosa besar? Kecil. Setan tuh goda tuh, tenang aja, kecil, itu kecil nggak apa-apa, nanti ente wudu itu dosa rontok. Luar biasa ya upaya mereka. Prioritas berikutnya apa lagi? Dijadikan sibuk pada perkara-perkara yang mubah. Ya Allah. Rekreasi, tanazzuh, tamasya itu boleh gak? Boleh. Tapi dibuat tuh kita benar-benar berlebihan tuh. Pokoknya setiap pekan nggak boleh nggak ada rekreasi, harus ada rekreasi. Kalau pengajian entar ya, kalau lagi bete mungkin kita datang deh. Tapi kalau lagi senang ya nikmatilah ya. Ini kan boleh. Lebih disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Ya Allah. Remaja-remaja hobi banget tuh main futsal, boleh nggak apa-apa. Tapi saat ya di waktu sholat dia mulai resah. Waduh, pas banget nih. Udah mulai teman-teman di lapangan. Ya Allah, masuk sholat lagi tuh. Di sholat ingat dia perkara futsalnya. Tuh. Hati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, prioritas berikutnya, disibukkan kita dengan amalan yang kurang utama. Ya Allah. Ya. Seorang laki-laki khususnya, sekalipun dia sudah menikah, maka prioritas bakti dia kepada orang tua, khususnya ibunya. Ya Allah. Tapi ternyata dia lebih disibukkan dengan urusan yang lain. Dua-duanya utama, tapi pasti ada yang lebih utama. Ngurusin anak yatim utama gak Bapak Ibu? Utama ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ngurusin orang tua yang udah sepuh, yang butuh perhatian ya dari kita nih, support dari kita, kasih sayang dari kita, lebih utama mana? Orang tua. Ya, sama anak yatim luar biasa, orang tuanya ditelantarkan, ketipu dia oleh syaitan. Lewat pintu apa? Disibukkan dengan amalan yang kurang utama. Ya. Baca Al-Quran bagi seorang wanita ataupun laki-laki itu keutamaan. Khusus bagi wanita, keutamaan. Melayani suami itu lebih utama mana, Bu? Suami. Suami ngelihat ibu, Masya Allah. Ya. Maka dalam hal ini suami. Prioritasnya suami. Ya, prioritas suami. Masya Allah. Tayyib. Nah ini diantara cara syaitan menerapkan strategi menjerumuskan manusia dengan strategi prioritas. Kemudian yang keempat, masih ada beberapa poin Anda percepat. Tipu daya syaitan dalam menjerumuskan manusia, yang keempat adalah ngebikin kita ragu. Hati-hati ya. Jangan kita diliputi keraguan. Ya'ti syaitan ahadakum fayaqul. Syaitan senantiasa datang ya kepada salah seorang di antara kalian dan dia berkata, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Wa man khalaqa kadza. Dan siapa yang menciptakan ini? Sampai kemudian nanti digiring kita bertanya lagi hatta yaqul man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Rabbmu? Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bumi ya, jagat raya ini? Allah. Siapa yang menciptakan Allah tuh? Hati-hati. Fa idza balaghahu falyasta'id billahi waliyantahi. Kalau terjadi hal seperti itu muncul pada diri kita, mulai kita bertanya,
sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita pertanyakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah segera dia minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia hentikan pertanyaan tersebut. Dia hentikan sesuatu yang ada dalam benak pikiran dan hatinya. Berlindung kepada Allah dari keraguan-raguan yang dimunculkan oleh syaitan. Yang kelima, tipu daya atau jeratan syaitan kepada kita anak cucu Nabi Adam, yaitu strateginya dengan nakut-nakutin. Tuh. Takut fakir, takut miskin. Tuh. Makanya ada istilah majbanah, mabkhalah. Dibikin kita tuh jadi pengecut dan jadi pelit. Padahal anak istrinya semua udah tercukupi kebutuhan pokoknya. Ada orang yang membutuhkan, udah gitu mendesak lagi, butuh uluran bantuan kita. Kemudian kita enggak. Ntar repot nanti buat anak istri jadi enggak ada. Dia ditakut-takuti oleh syaitan. Padahal sedekah itu tidaklah mengurangi harta yang Allah karuniakan kepada kita. Ya. Yang berikutnya, pintu jeratan syaitan atau tipu daya syaitan yaitu an-nisa, wanita. Al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu sungguhnya adalah aurat, maka jika dia keluar, maka syaitan akan memperindah,nya di hadapan mata laki-laki. Ya, dijadikan para wanita itu sebagai bahan eksploitasi, barang jualan yang bisa dilihat oleh banyak laki-laki. Tuh. Coba aja kita lihat iklan-iklan, baliho-baliho, spanduk-spanduk, reklame yang besar-besar di pinggir-pinggir jalan yang susah kita tuh nggak ngeliat, susah. Kita seliwar-seliwar di jalan kan, ya Allah. Iklannya iklan biskuit, tapi kenapa biskuitnya kecil, yang gedenya bintang iklannya perempuan? Ya Allah. Ini semua. Na'udzubillah. Yang ketujuh, jeratan syaitan menggoda kita anak cucu Nabi Adam dengan cara adu domba. Ya Allah. Ya, ini istilah Indonesia ya. Ada nggak ketemu apa sih padanan kata adu domba? Karena kesian banget nih domba dijadikan sasaran. Diadu domba tuh ya. Ini jeratan syaitan ya. Ya, diadu domba, ya Allah, sehingga pada akhirnya ukhuwahnya rusak, persaudaraannya rusak. Ya Allah, saling menghujat, saling menyudutkan, saling mentahzir. Ya Allah, hati-hati jemaah. Itu cara syaitan menggelincirkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang mau dikoreksi, tafadhol, kami persilahkan sebelum Anda tutup. Ya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Fadhol Bapak. Oh, Masya Allah, ya. Perbedaan iblis dengan syaitan jadi apa Ustaz? Ya, jadi kalau iblis dia salah satu dari kalangan bangsa jin yang paling ingkar, itu dedengkotnya tuh, yang kematiannya ditangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Itu iblis yang nggak mati-mati. Kalau setan ini penisbatan kepada sifat buruk, bisa disandarkan kepada golongan bangsa jin juga, karena tadi jin kan mengaku di dalam surah Al-Jin, wa inna kunna minas salihin. Ya, sungguhnya di antara kami ini termasuk ada yang bagian, ada yang saleh dan ada yang juga tidak saleh. Nah, yang tidak saleh ini berarti yang memiliki sifat-sifat buruk, itulah yang disebut syaitan. Tapi ternyata syaitan ini pun disematkan kepada manusia, yang ketika dia perturutkan hawa nafsu dan keburukan-keburukan ya yang pada akhirnya dia lakukan, menghalangi orang dari pintu kebaikan, sesungguhnya dia masuk kategori syaitan. Cuma bedanya para ulama katakan syaitan dari kalangan manusia, dia nggak menyadari kalau dia itu sebenarnya menjadi pengikut atau anak buahnya iblis. Ya, kalau yang dari kalangan bangsa jin, setan yang berasal dari kalangan bangsa jin kan memang dia tahu dia anak buahnya. Buktinya tadi itu pertemuannya ada, ya kemudian dipuji, dimotivasi. Nah, itu ya. Barakallahu fiik. Ibu-ibu ada yang mau ditanya?
Tafadhal. Allah yubarik fik. Ahsanallahu ilaik. Bismillah. Afwan Ustaz, jika ada teman kita berbuat salah, sudah dinasihati tapi nggak mau, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita baik jika terus bergaul dengan teman tersebut? Nah, iya. Yang pertama, kalau memang seseorang dinasihati, kemudian dia nggak mau, maka memang jangan dilanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menasihati seseorang, tapi orang itu menolak. Ada seorang wanita, seorang ibu yang anaknya baru meninggal, dia meratap di sisi kuburan anaknya. Rasul datang, ya, dia katakan, ya ummah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, bersabar wahai ibu. Nasihat gak tuh? Nasihat kan? Ya. Apa kata ibu tersebut? Ibta'id anni, menjauh engkau dariku. Dia nggak tahu yang datang tuh Rasul, yang nasihatin Rasul. Anta la tash'uru ma ash'ur. Ini kita banget nih. Apa artinya? Kamu nggak ngerasakan apa yang saya rasakan. Tuh kan kadang suka kita nasihatin temen, ya kita yang laki misalnya, bro, itu jangan begitu. Ini bahaya buat keimanan ente. Kalau ente terus ya menyesali ya hal seperti ini, sebenarnya antum harus terima takdir. Apa dikatakan? Oh, ente gak ngerasain apa yang ane rasakan. Kan kayak gitu ya. Ini sama nih. Ibu itu menjawab dengan jawaban yang kayak tadi itu. Engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Udah pergi jauh-jauh dariku. Nabi, ini Nabi diperlakukan seperti itu, pergi. Belum gak katakan, wahai ibu, tahukah engkau saya utusan Allah? Enggak. Itu mah kita banget tuh. Nabi enggak. Kenapa? Enggak manfaat menasihati orang yang tidak mau menerima nasihat atau diliputi kemarahan. Biasanya kalimatnya, udahlah masing-masing aja ya, lu urusin aja urusan lu sendiri, gue gitu ya. Nah kalau seperti itu, pada saat itu maka berhenti. Tapi pada kesempatan yang lain cari celah lagi, nasihati lagi, gitu ya. Taib, nasihati lagi. Apalagi kalau kita merasa ini teman dekat anak Ustaz. Tapi tentu harus pakai ya strategi yang pas. Cari momen yang pas. Ya, taib. Nah seperti itu. Dan kemudian kalau memang tetap ngeyel, bahkan bisa menimbulkan madarat kepada diri kita. Karena ada orang yang memang pada akhirnya mengancam diri kita. Mengancam orang yang memberikan nasihat. Ya sudah. Ganti dalam bentuk doa. Paling tidak doain, ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, saya serahkan kepadamu. Engkau yang mampu atau maha mampu untuk membuka pintu hidayah kepada setiap manusia yang kau kehendaki. Udah. Ya, apakah kita baik jika terus bergaul dengan teman tersebut? Kalau kita memang yakin kita tetap gaul, tujuannya agar kita masih punya peluang menasihati diri dia yang harapannya ada satu titik mudah-mudahan dia mau ngikuti nasihat kita. Ya kan masalah dia berubah atau tidaknya urusan Allah kan. Nah, maka silahkan. Tapi kalau justru kita khawatir, wah ini jangan-jangan justru kalau anak terusin berteman dengan yang kayak begini, ini anak yang ke bawah arus nggak baik. Nah, berarti harus mulai dibatasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi pertanyaan? Masya Allah. Allah yubarik fik. Syukran. Afwan Ustaz, benarkah manusia bisa melihat jin? Bagaimana dengan orang indigo yang bisa membaca fenomena masa depan? Syukran Ustaz. Ya tadi Ana sudah sampaikan ya, manusia bisa melihat bangsa jin, benar gak? Benar. Tapi bukan dalam bentuk jin yang sesungguhnya. Kan tadi ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan tentang keadaan bangsa jin. Ya, di dalam surah Al-A'raf 27 ada potongan ayat yang berbunyi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bangsa jin itu ya atau iblis dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian. Ya, di satu tempat yang dimana kalian justru tidak bisa melihat mereka. Kalau dalam wujud aslinya kita nggak bisa lihat. Kecuali hamba-hamba Allah yang ia kehendaki, di antaranya para nabi. Nabi Muhammad pernah kan ketika kumpul sama sahabat, sahabat heran melihat ekspresi Nabi.
Kok Rasul kayak orang lagi ngapain tuh? Ternyata Rasul ceritakan ada jin yang sedang menghampiri diriku, membawa obor dari api dan akan mencelakakan diriku. Nah, sahabat lihat gak? Nah, kalau ternyata ada seseorang yang mengaku dia punya kelebihan dalam tanda petik, padahal bukan kelebihan, itu kekurangan. Indigo, dia bisa baca fenomena masa depan, itu dia sebenarnya dia sedang diganggu oleh bangsa jin. Dia dijadikan oleh jin sebagai target tipu dayanya tuh. Tapi dia bisa baca fenomena masa depan, Ustadz, kebenaran. Kebenaran aja, kenapa? Kan memang ada info-info yang didapatkan oleh kalangan bangsa jin tentang takdir makhluknya. Makhluk Allah maksudnya ya, yang diperbincangkan oleh para malaikat di langit, kemudian dicuri beritanya oleh bangsa jin. Itulah yang kemudian diolah tuh kepada agen-agennya, siapa aja? Dukun, tukang sihir, peramal, termasuk yang indigo-indigo begini nih. Ya. Jadi kalau terjadi pada diri seseorang, dia bisa melihat jin, itu sebenarnya bukan benar-benar melihat jin dalam wujud asli, tapi melihat ya jelmaan jin. Dan orang yang seperti itu, dia sesungguhnya sedang mendapatkan gangguan. Bermasalah nih, bukan kelebihan nih ya. Dia harus diruqyah. Karena kalau tidak diruqyah, sebagian ulama katakan ini nanti kuat pengaruh jinnya, ujung-ujungnya buka praktek perdukunan, berkedok apa misalnya gitu ya. Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Taib. Solusinya apa Ustadz? Diruqyah atau yang bagus meruqyah diri sendiri, perbanyak zikir pagi petang, baca ayat Al-Quran, lazimkan sehingga menjadi sebuah wirid yang rutin kita baca, otomatis nanti akan keluar sendiri tuh, nggak betah dia, hilang tuh dengan sendirinya. Tadi anak suka bisa ngebaca Ustadz nih orang nih gini kan, akhirnya setelah anak pendekatan diri kepada Allah hilang. Iya, atau yang dikirimkan maka buhul-buhulnya pun Allah akan lepaskan gitu ya. Jangan nusrah. Nusrah itu dia sadar ada jin yang mengganggu dirinya, akhirnya dia datang lagi kepada dukun, menghilangkan ya jin dengan bantuan atau menghadirkan jin yang lain. Sama yang susuk juga begitu. Ustadz gimana Ustadz tobatnya? Anak dulu pernah nanam susuk di dagu Ustadz, gini. Makanya kalau anak bicara tuh wah memukau dan sebagainya. Ya, boleh gak anak datang lagi nih ke orang yang bisa mengeluarkan susuk? Jangan, itu dukun juga itu. Ya, jin yang satu dihilangkan, dihadirkan jin yang baru. Seharusnya gimana? Minta tolong sama Allah. Perbaiki ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah, zikir kita, doa kita, ya, dan sebagainya. Maka insya Allah Allah akan hilangkan pengaruh tersebut. Ya, Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Kalau nggak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Adik-adik yang mau nanya? Fadhal. Siapa namanya, Nak? Aiman. Allah ya barik fik, Masya Allah. Kelas berapa? 7. Udah berapa juz? Baca Al-Quran? Allah ya barik fik, Masya Allah. Fadhal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaan bagus, luar biasa. Kalau dia nggak tahu, ya pada saat nganterin ternyata kedukun Ustadz, nggak apa-apa kalau nggak tahu, karena bisa saja dia nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, Aiman, anterin saya yuk, kemana? Ke Mbah Fulan gitu ya, kedukun gitu kan. Nah itu kalau memang tahu nggak boleh kita ngantarkan, karena kalau kita ngantarkan berarti ini masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya kan Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa. Ya. Dan jangan kalian tolong menolong saling ngebantu dalam urusan perbuatan dosa dan permusuhan. Datang ke dukun dosa enggak? Ya, makanya sama nih. Ya kalau misalnya Aiman, anterin gue dong. Kita keluar deh di pondok nih. Ya cari penyegaran, cari angin gitu. Padahal bukan jam waktu keluar ya.
Kan waktu kalau di pondok kan teratur ya, waktunya kapan. Ini lagi waktu nggak boleh keluar, kemudian keluar. Nah, kita nggak boleh kayak begitu. Ya kenapa? Karena ini tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Enak ya? Insyaallah difahami ya. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Ana mohon maaf sudah banyak khilaf ya, dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.